Karena konsep dasar ekonomi syariah itu adalah untuk bagaimana membuat masyarakat itu lebih sejahtera kan begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan syariah itu kan intinya adalah bagaimana merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudorotan gitu. Jadi industri-industri yang tidak diperkenankan secara syariah itu tidak boleh dibiayai oleh bank syariah. Itu salah satu contohnya. Waktu itu sempat ada pertanyaan ke DPS, boleh nggak kita membiayai perusahaan kertas? Yang mana kertas ini nanti akan digunakan untuk pabrik rokok gitu ya. Itu aja tidak diperkenankan sama DPS. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ustaz Adni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah Mas Sigit. Alhamdulillah. Ustaz, ini saya langsung semangat nih untuk bertanya Ustaz. Sebelum kita membahas banyak dan belajar bareng sama Ustaz, sebenarnya saya penasaran sama antum. Gimana sih kok bisa sampai mendalami di spesialisasi ekonomi syariah sih Ustaz? Iya, jadi boleh dikatakan memang saya masuk ke dunia ekonomi syariah. Itu juga boleh dikatakan banyak faktor kebetulannya juga ya. Oh gitu. Kalau dari segi akademisi, saya lulus S1 itu memang di bidang syariah Islamic Law. Tapi kalau masuk ke dunia ekonomi syariah itu sendiri, itu memang, jadi ketika saya lulus, begitu saya lulus S1, saya S1 dari Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Begitu saya lulus, kebetulan ada teman saya yang sudah bekerja di salah satu bank syariah, salah satu bank syariah yang cukup besar. Nah, pada suatu sore beliau menelpon saya gitu kan, dia bilang ada tawaran gitu ya, intinya ada tawaran, ada lowongan di bank syariah tempat dia bekerja. Nah, kemudian dia menawarkan ke saya mau dicoba nggak gitu ya. Singkat cerita saya coba dan setelah mengikuti tes segala macam diterima. Jadi dari situlah saya mulai bergelut di bidang ekonomi syariah. Jadi saya di bank syariah itu sekitar 7 tahun. Kemudian saya di capital market gitu ya, mengelola salah satu reksadana syariah itu sekitar 5 tahunan. Kira-kira begitu mungkin pengalamannya Mas Sigit. Berarti sudah lama bergelut di dunia ekonomi syariah nih Ustaz ya? Ya lumayan lama. Itu antum di perbankan syariah itu apa aja sih sebenarnya yang menjadi concern Ustadz kegiatan antum di perbankan syariah? Kalau saya di perbankan syariah itu saya cukup lama di bidang syariah compliance gitu ya. Kebetulan juga sebagai license dengan DPS. Jadi mungkin sebagaimana yang kita tahu bahwa bank syariah itu memiliki salah satu organ yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu kalau di bank biasanya anggotanya adalah anggota dari MUI, dalam hari ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. MUI itu sendiri ada beberapa kelembagaan gitu ya. Cuma salah satu kelembagaan dari MUI yang concern di bidang ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah itu disebut dengan Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini biasanya mengutus beberapa anggotanya untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk juga di perbankan syariah. Nah, posisi saya adalah selain sebagai syariah compliance internal di bank, saya juga sebagai license gitu ya, sebagai penghubung antara bank dengan DPS. Jadi untuk permintaan opini, kemudian mengontak DPS, kemudian juga bantu DPS juga mendrafting opini syariah, itu juga bagian dari pekerjaan saya ketika saya aktif di perbankan syariah. Mungkin kira-kira begitu Mas Sigit. Nah, Ustadz kalau misalnya dari cerita antum tadi, itu kok bisa langsung ke ekonomi syariah? Apa memang dasarnya ketertarikan atau memang waktu yang membuat antum wah akhirnya memang saya harus fokus di ekonomi syariah nih Ustaz? Iya, jadi tadi ya kalau mengenai cara masuknya itu memang ada faktor kebetulan boleh dibilang begitu ya. Bukan Artinya maksudnya dari kecil saya iya, menarik nih ekonomi syariah nih gitu. Kalau mengenai masalah ketertarikan itu sebenarnya udah sejak kuliah. Jadi sebenarnya sejak kuliah itu ada beberapa mata kuliah yang kebetulan dosennya itu ketika dalam pembahasan itu dia mengaitkan antara fikih klasik. Kalau kita dulu belajarnya lebih banyak ke fikih klasik sebenarnya ya. Tapi karena memang salah satu dosennya itu ada yang cukup menguasai keuangan kontemporer. Jadi kadang-kadang ada beberapa masalah klasik yang dia kaitkan. Nah, sejak kuliah sebenarnya saya memiliki ketertarikan, tapi itu sifatnya dalam hati ya. Wah, ini kayaknya menarik nih ya kalau saya bisa aktif di
di ekonomi syariah. Tapi waktu itu belum kepikiran caranya gimana ya. Nah ternyata memang benar juga mungkin ya bahwa kadang-kadang apa yang terbersit dalam hati itu bisa jadi Allah kabulkan gitu ya. Jadi justru ketika saya lulus itu tiba-tiba dapat tawaran gitu ya, dapat tawaran. Artinya saya tidak apply, tidak ikut proses rekrutmen apa-apa, tiba-tiba ditelepon sama teman, ini ada tawaran, ada lowongan, kalau mau coba, ayo gitu kan, silakan dicoba gitu. Jadi memang kalau dibilang ketertarikan sebelumnya memang sudah ada ketertarikan, tapi mengenai masuk ke dalamnya itu memang ada faktor tadi, ada faktor laki lah ya mungkin ya, ada faktor laki. Itu mungkin Gitu salah kira-kira. satu Allah menjawab doa dari antum ketika ketertarikannya di awal iya, ya Ustadz bisa ya. jadi gitu ya, apa yang terbesit dalam hati itu dikabulkan oleh Allah gitu ya. Nah Ustadz dari ekonomi syariah kan kalau yang saya tahu kan cukup umum ya, Ustadz, luas ya artinya Ustadz. Itu kalau dari semua unsur itu unsur mana sih yang antum memang suka dan dalam tanda kutip bisa untuk kita sharing gitu Ustadz? Iya, jadi memang kalau balik lagi kalau dari pengalaman ya, dari experience memang saya lebih banyak ke tadi dari sisi perbankan syariah gitu ya. Dan juga dari sisi capital market gitu ya, yang berkaitan dengan dunia investasi, khususnya yang berkaitan dengan saham, equity. Karena kalau investasi itu kan ada juga berbagai macam jenis ya, ada investasi yang sifatnya obligasi gitu ya, atau money market dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri memang lebih banyak berkutatnya di bidang equity gitu ya, jadi memang lebih praktikal sekali gitu. Kaitannya ekonomi syariah tadi memang benar, jadi ekonomi syariah itu kan ada banyak sub, ada asuransi gitu ya, ada asuransi, ada multi finance, ada macam-macam lah gitu ya. Kalau saya sendiri lebih banyak ke perbankan syariahnya dan juga tadi ke dunia investasi, meskipun kalau secara konsep dasar ekonomi syariah ya saya kira sama lah ya, karena konsep dasar ekonomi syariah itu adalah untuk bagaimana membuat masyarakat itu lebih sejahtera kan begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan syariah itu kan intinya adalah bagaimana merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudorotan gitulah ya. Jadi ini sangat universal sekali sebenarnya ekonomi syariah itu. Kalau kita kaitkan masalah maslahat mudarat di bidang ekonomi adalah bagaimana misalnya mensejahterakan orang lain, meminimumkan kemiskinan misalnya. Jadi seperti itu. Kalau dari sisi ekonomi syariah secara umum. Kalau yang lebih spesifiknya lagi tentunya kaitannya dengan bank syariah gitu ya. Nah, tadi soal bank syariah nih Ustadz. Ini pasti pertanyaannya akan selalu ada dan saya suka lihat di artikel, kemudian di video dan lain sebagainya. Pasti apa perbedaan antara konvensional dengan yang syariah, Ustadz? Iya. Jadi memang perbedaan itu bisa terlihat dari namanya ya. Jadi namanya bank syariah artinya dia mengikatkan dirinya pada nilai-nilai syariah. Yang mana di bank konvensional itu tidak seperti itu. Jadi ada nilai-nilai syariah yang tidak dipenuhi oleh bank konvensional. Nilai syariah ini biasanya kaitannya dengan hukum-hukum ya, hukum-hukum. Artinya ada hal-hal yang dianggap haram gitu ya, yang tidak boleh dimasuki. Misalnya apa? Misalnya dari sisi penyaluran. Kalau di bank konvensional namanya penyaluran kredit, kalau di bank syariah namanya penyaluran pembiayaan. Nah, contohnya misalnya kalau di bank konvensional penyaluran ke misalnya usaha yang sifatnya non halal gitu ya, misalnya industri minuman keras dan lain sebagainya, itu mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau di bank syariah itu tidak memungkinkan. Jadi industri-industri yang tidak diperkenankan secara syariah itu tidak boleh dibiayai oleh bank syariah. Itu salah satu contohnya. Jadi dulu waktu saya, kalau boleh cerita sedikit, jadi dulu waktu saya ketika bekerja di bank syariah gitu ya, jangankan untuk industri yang non syariah gitu ya, waktu itu sempat ada pertanyaan ke DPS, boleh nggak kita membiayai perusahaan kertas, yang mana kertas ini nanti akan digunakan untuk pabrik rokok gitu ya. Itu aja tidak diperkenankan sama DPS. Meskipun kita tahu bahwa rokok itu sendiri gitu ya, di masyarakat kita itu sebagian pandangan mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai haram. Tapi intinya dalam hal itu pun DPS mengambil yang lebih hati-hati untuk tidak disarankan untuk bagi manajemen membiayai tadi pabrik kertas yang kertasnya itu digunakan untuk rokok. Jadi bukan rokoknya langsung, bahkan kertas unsurnya aja bisa menjadi bagian ini ya. Iya, itu aja waktu itu DPS di bank syariah tempat saya itu tidak memperkenankan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada nilai-nilai di bank syariah yang
eh, lebih membatasi bank itu gitu ya dalam beberapa sisi. Nah, termasuk juga secara itu dari sisi penyaluran pembiayaan, kemudian juga dari segi bagaimana dia berinteraksi dengan para penabung misalnya kan begitu ya. Kalau di bank syariah itu kan pendekatannya ada dua. Kalau di bank konvensional basisnya adalah berbasis bunga. Kalau di bank syariah itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah dengan pendekatan bagi hasil. Dan yang kedua adalah pendekatan, kalau bagi hasil itu dengan akad disebut mudharabah atau akad bagi hasil. Kalau untuk yang lain itu biasanya dengan akad wadiah, akad titipan, yang mana bank itu memberikan yang sifatnya bonus gitu ya. Yang bonus ini sifatnya tidak mengikat bank. Jadi bank kadang bisa memberikan bonus, bisa tidak. Artinya sifatnya itu sebenarnya uncommitment. Meskipun pada prakteknya biasanya bank selalu memberikan bonus gitu kan dari keuntungannya. Tapi kalau secara akad artinya gini, jadi perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, salah satunya adalah dari sisi akad. Ini dari sisi akad. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya, kalau kita bisa analogikan secara sederhana, misalnya akad ini pentingnya kira-kira begini. Kita tahu bahwa misalnya ini mohon maaf ya, misalnya contoh ayam disajikan kepada kita. Ayam disajikan kepada kita. Yang satu misalnya ayam itu tidak disembelih gitu ya, tidak disembelih secara syariah. Yang satu disembelih secara syariah. Ini tentu bagi orang Islam gitu ya, bagi kaum muslimin ini hukumnya beda nih. Yang satu tidak boleh dimakan, yang satu boleh dimakan gitu ya. Meskipun kalau secara rasa sama aja gitu kan. Bedanya apa sih? Bedanya cuma yang satu baca bismillah kemudian disembelih, yang satu tidak begitu kan begitu ya. Tapi hal yang kecil semacam itu memberikan satu efek hukum, yang satu menjadi boleh, yang satu menjadi tidak boleh gitu kan. Nah, begitu kira-kira dalam masalah akad tadi. Jadi akad di bank syariah itulah yang membedakan antara bank konven dengan bank syariah. Salah satunya seperti itu gitu. Nah, Ustadz, walaupun bank konvensional sendiri mempunyai cabang syariah, artinya tidak berarti tergabung kan secara unsur dan manajemen. Oke, jadi kalau di bank konvensional itu ada dua ya. Ada yang sudah spin off, ada yang belum spin off. Spin off itu sudah dipisah, jadi sudah menjadi dua entitas perusahaan yang berbeda. Contoh bank-bank yang spin off yang kemarin baru merger, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, kemudian Bank BNI Syariah, itu adalah contoh bank-bank syariah yang sudah spin off. Jadi dia sudah menjadi entitas tersendiri. Jadi ibaratnya kalau warung itu sudah dua warung yang berbeda. Meskipun warung yang kedua ini pemiliknya adalah pemilik warung yang pertama, tapi dia sudah merupakan dua rumah yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan dual banking windows. Jadi belum spin off. Jadi kalau diibaratkan itu seperti warungnya masih satu, tapi penggorengannya sudah beda. Jadi wajannya udah beda, penggorengannya udah beda, tapi warungnya masih satu. Jadi kira-kira simpelnya begitu, yang satu warungnya udah beda, yang satu warungnya masih satu, tapi pengelolaannya berbeda, wajannya dan segala macam sudah berbeda gitu. Jadi dan yang cukup membuat kita merasa aman itu adalah baik UUS gitu ya, unit usaha syariah yang belum spin off tadi, ataupun BUS, Bank Umum Syariah yang sudah spin off tadi, itu masing-masing tetap punya DPS-nya. Punya Dewan Pengawas Syariah, yang DPS itu tugasnya adalah memastikan bahwa bank tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya. Artinya meskipun dia belum spin off atau masih dalam satu warung dengan yang konvensional, tapi tetap sudah memenuhi dan unsur syariahnya ya Ustaz. Iya, kira-kira begitu simpelnya. Kayak saya udah nggak khawatir, wah ini masih udah spin off belum ya? Jadi itu tidak perlu. Jadi maksudnya selama memang dia sudah ada label syariah di situ itu berarti sudah ada pengawasan dari DSN MUI, dari DPS gitu ya, termasuk juga diawasi juga oleh OJK terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Nah, gitu. Tadi soal merger, Set, antum kan sempat mention masalah merger. Bank ini sudah cukup bergabung lah dari yang awalnya masih belum spin off, akhirnya bisa terhubung jadi satu lembaga atau satu bank besar gitu. Itu menurut antum gimana, Set? Artinya ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu semakin meningkat atau potensi memang sudah besar? Iya, jadi memang yang saya tangkap ya,
salah satu tujuan dari penggabungan tadi merger bank-bank syariah yang sebenarnya juga udah besar gitu ya. Artinya BSM Bank Syariah Mandiri itu adalah bank syariah dengan market share terbesar gitu ya. Sebelum ini ya, sebelum ini. Maksudnya dengan ketika di merger jadi lebih besar lagi begitu kan. Artinya ini sebenarnya yang di merger adalah bank-bank besar. Memang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan market share perbankan syariah supaya bank syariah itu lebih powerful lagi. Karena memang satu hal yang menjadi concern kita bersama itu adalah ekonomi atau bank syariah di Indonesia itu market share-nya boleh dikatakan tidak terlalu besar gitu ya. Setahu saya itu masih berkutat di angka 5-10%, tidak lebih dari 10%. Meskipun mayoritas kita muslim. Meskipun mayoritas kita muslim gitu ya. Jadi ini agak sedikit berbeda sebenarnya dengan kalau kita lihat kondisi dengan misalnya di Malaysia gitu ya. Malaysia itu perbankan syariahnya, market share-nya jauh lebih tinggi gitu ya. Berapa kali lipat dibandingkan Indonesia. Nah, mungkin nature-nya juga beda. Karena kalau nature di Malaysia yang sempat saya tahu itu adalah sifatnya government driven. Jadi banyak sekali proyek-proyek pemerintah itu yang dialihkan ke perbankan syariah. Sedangkan kalau di Indonesia itu nature-nya lebih ke arah society driven. Jadi benar-benar digerakkan oleh masyarakat kita. Jadi sejauh mana bank syariah itu bisa bertumbuh adalah sejauh mana masyarakat kita tuh aware terhadap bank syariah dan ada willingness untuk berbank dengan bank syariah. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti kalau lihat dari kabarnya sekarang nih Sat, yang terbarunya nih, berarti secara masyarakat kita sudah mulai aware ya Sat, ya, soal ekonomi syariah perbankan. Nah, itu syariah. tadi maksudnya dengan salah satu langkahnya tadi ya, dengan langkah merger itu mungkin diharapkan tadi konsolidasi untuk memperkuat bank syariah, khususnya bank syariah yang milik pemerintah ya. Itu. Jadi diperkuat lagi dengan cara di merger. Gitu. Nah, Ustadz, saya mau tanya nih Ustadz, batasannya tuh apa sih Ustadz, masalah ekonomi syariah dengan tidak itu? Kalau tadi kan perbankan kan mungkin lebih spesifik ya Ustadz ya, soal ekonomi syariah ini, saya masih awam banget nih Ustadz. Iya, jadi ya tadi sebenarnya sama aja, artinya sama aja ketika kita bicara perbankan syariah, artinya adalah perbankan yang mengikatkan dirinya terhadap nilai-nilai syariah. Kalau kita bicara ekonomi syariah juga kira-kira sama gitu ya. Artinya satu konsep ekonomi yang mengikatkan dirinya terhadap nilai-nilai syariah. Nah, di antara nilai-nilai syariah itu ada yang sifatnya universal gitu ya. Artinya kita sepakati bersama. Contohnya tidak boleh menzolimi orang lain. Itu kan mau di konven, mau di syariah itu harusnya tuh tetap sama gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa nilai-nilai syariah yang sifatnya lebih partikular. Itu ada di Islam gitu ya, di syariah Islam, karena ketika kita bicara syariah ini maksudnya adalah syariah Islam, tapi itu tidak dikenal di luar syariah non-Islam gitu. Artinya itu menjadi concern bagi utamanya orang Islam. Misalnya adalah tadi terkait dengan masalah bunga, gitu ya, masalah bunga. Nah, bunga ini kan menurut lembaga-lembaga keislaman di seluruh dunia itu diidentikan dengan riba gitu ya, diidentikan dengan riba, di mana seorang yang Muslim itu ada kewajiban untuk menjauhinya, kira-kira seperti itu gitu. Bahkan sebenarnya kalau mau kita telisik lebih dalam, larangan tentang riba ini juga mungkin boleh dibilang gitu ya, itu juga ada pada agama-agama lain, tapi itu udah di luar dari ini ya, di luar dari area kita ya gitu ya, area kita. Tapi intinya bagi umat muslim yang jelas kita wajib untuk menghindari transaksi dengan riba, dan itu juga sebenarnya menjadi alasan kenapa terbentuknya bank syariah, supaya ada bank yang bisa menghindari riba. Itu alasannya dibentuknya bank syariah pertama kali muncul, itu alasannya itu sebenarnya. Gitu. Nah Ustadz, kan tadi kan kalau misalnya perbankan syariah itu ada DPS ya Ustadz tadi ya, Dewan Pengawas Syariah. Nah kalau ekonomi syariah kan tidak hanya terkait soal perbankan nih Ustadz, bisa bicara soal transaksi, jual beli dan sebagainya. Apalagi kan sekarang platform digital juga cukup banyak sekarang. Nah, itu memang sudah ada pengawas syariahnya juga Ustadz. Nah, kalau kita bicara ekonomi syariah yang lain ya, seperti misalnya asuransi, asuransi atau misalnya pegadaian yang syariah. Artinya kalau yang sifatnya keuangan, itu setahu saya ada pengawasannya. Ada pengawasannya. Tadi pengawasannya tetap kalau secara lembaga keagamaan yang otoritatif itu melalui DSN MUI. Kalau mengenai lembaga negara itu setahu saya OJK gitu ya. Ada OJK, ada Departemen Keuangan, ada banyak hal lah. Tapi intinya begitu dideklar bahwa dia itu ekonomi syariah,
termasuk juga misalnya koperasi syariah ya. Koperasi syariah itu kalau nggak salah, saya kurang tahu posisi sekarang seperti apa, tapi dulu tuh di bawah departemen koperasi, di bawah departemen koperasi. Dan itu memang diatur, ada aturannya. Artinya masing-masing tuh memang ada aturannya sendiri-sendiri. Dan ketika dia mendeklar bahwa dia ini suatu entitas syariah, maka sudah ada aturan main yang harus dia penuhi gitu ya. Adapun kalau misalnya kalau kita bicara ekonomi syariah secara lebih luas gitu ya, yang bukan kaitannya dengan lembaga keuangan resmi, yaitu memang terkait dengan tadi balik lagi ke tingkat awareness dan juga willingness dari masing-masing individu, kira-kira seperti itu.